Wah, kaget dia. Ada di sini ternyata. Yes. Pokoknya saksikan terus, tonton terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yes. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ewil Zulfi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya merawat kura-kura sulcata. Saksikan terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yus, kameru bakayar. Put. Bismillah. Ya, untuk kura-kura sulcata atau dengan nama ilmiah Geocelon sulcata. Nah, dia itu berasal dari dataran Afrika atau gurun sabana ya. Nah, untuk makannya dia makannya bisa rumput, terus juga makan sayur-sayuran, dan bahkan bisa di sana itu dia makan kaktus ya. Nah, tapi itu untuk di alam liar. Dan untuk di penangkaran atau di pemeliharaan untuk kita piara itu ada trik-trik khususnya. Jadi saksikan terus. Yus, lanjut. Nah, untuk pertama-tama tuh teman-teman harus siapin wadah ya. Siapin wadah untuk kura-kuranya. Untuk sulcata ini pertama siapkan wadah kotak plastik boleh atau apapun. Nah, ini untuk tempat makannya ya. Nah, jadi kalau untuk kura-kura sulcata ini sekarang udah praktis banget. Kita sudah ada pelet-peletnya ya. Itu mulai dari Fujisan atau Zion Cactus, atau mau nyoba Nutrimax juga oke juga, atau Mizu itu ada juga, dan ada lagi Mizuri ya. Nah, itu ada LS, ada yang diet, ada yang small, itu banyak banget. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau kasih makannya jenisnya kayak gimana. Nah, tapi kalau untuk kita ini saya lebih memakai ini ya, Fujisan ya, karena lebih mudah sih, dan kura-kura itu suka banget, doyan banget. Jadi gampangnya gini sih. Kalau untuk memelihara kura-kura darat itu kita siapkan ya. Nah, ini kita siapkan. Terus jangan lupa kasih peletnya. Nah, itu peletnya itu kita kalau bisa itu kita kasih air dulu ya, kita rendam air selama beberapa menit ya, sekitar 5-10 menit. Setelah itu baru kita masukkan sulcatanya satu persatu. Setelah kita masukkan satu persatu sulcatanya, langsung kita lihat aja tuh, langsung dimakan ya semuanya ya. Dia makan satu persatu untuk sulcata pelet-peletnya ya. Nah, untuk makannya dia itu dia makan sehari 1 atau 2 kali ya, 2 kali sehari. Pertama kalau untuk pagi itu biasanya kita kasihnya pelet dari Fujisan bisa, atau pelet dari apa aja, yang penting pelet untuk kura-kura ya, kura-kura darat. Nah, terus untuk sorenya kita bisa kasih makan dia itu sayur atau kaktus boleh juga, itu untuk asupannya dia. Setelah sulcatanya makan, langsung kita siapkan tempat untuk berendam ya. Berendamnya itu kisaran sekitar 5-10 menit ya, nggak usah lama-lama, karena itu cukup untuk dia berendam aja, untuk dia minum juga. Dan biasanya sulcata setiap dia rendam itu dia pasti pup ya, atau buang air besar ya. Setelah kita rendam ini ya, nah itu langsung kita taruh lagi di tempatnya. Dan di tempatnya itu, atau kita bisa jemur ya, kita bisa jemur di luar kena sinar matahari. Kalau nggak sempat jemur, kita juga bisa siapkan lampu UV untuk si kura-kura ini, karena kura-kura itu karena aslinya di gurun sabana, dia itu wajib kena matahari dan harus kita kasih lampu dengan kadar UV yang cukup untuk dia. Seperti itu teman-teman ya. Nah, lihat aja tuh, teman-teman bisa lihat si kura-kura ini langsung nyerbu lampu UV. Setelah direndam kita pindahin satu-satu. Itu semuanya, hampir semuanya, dan bahkan semuanya memang ya langsung mendekat ke lampu UV-nya. Nah, berbicara masalah lampu nih, lampu itu ada yang UVA dan UVB ya. Nah, untuk perawatan di outdoor lebih disarankan itu pakai lampunya lampu UVA, karena saat dia kan panas ya, mancarin sinar panasnya itu lumayan ya, karena basking spot. Nah, itu untuk malam hari atau kadang dari cuacanya kayak hujan gitu, karena itu boleh pakai lampu UVA yang seperti ini.
Ini dari Exotera ya, Exotera punya. Dan kalau seumpamanya kita mainnya di indoor itu perawatannya kita lebih pakai lampu UVB. Karena UVB itu sudah mencangkup sinar matahari ya, yang cukup ya dari sini ya. Makanya kalau untuk indoor kita pakainya UVB seperti itu. Dan kalau seumpamanya wah kayaknya gue maunya digabung aja nih gitu kan, UVB dan UVA jadi satu, nggak pakai 2 fitting gitu kan, cuma satu aja. Nah langsung aja pakai solar glow. Harganya pun pasti lebih mahal, tapi ini udah multi ya, ada UVA dan UVB nya, dan ini bagus banget. Langsung aja. Ya seperti itu aja pokoknya kalau untuk lampunya ya. Tadi ada yang lewat nggak tahu siapa. Oke, menampakkan serem juga sih. Alhamdulillah tapi masih tetap tegar. Kita membuat video ini. Jangan takut dengan penampakan, takut itu dengan kekosongan di dompet Anda. Yes. Oke, ini dia. Jadi kalau nggak mau ribet-ribet kita pakai UVB. Nah ini langsung aja pakai lampu yang ini aja. Ini lebih kita saranin ya karena ada UVA-nya, ada UVB-nya, jadi lebih gampang. Kita pakai lebih praktis. Langsung colok satu fitting aja cukup. Ya. Substratnya itu bisa memakai karpet atau bisa juga memakai koko khas. Nah kalau kita pribadi ini pakainya koko khas ya. Itu koko khasnya itu karena menurut kita tuh lebih asik sih, lebih gampang dibersihinnya ya, lebih gampang. Jadi kalau ada kotor-kotoran tinggal diangkut aja, diserok-serok gitu aja, aman lah pokoknya. Dan itu lebih gampang, terus lebih murah juga. Dan koko khas itu kalau kita sih bisa reload ya, bisa berkali-kali kita pakai. Jadi kalau udah kita punya sparean 2 ya, 2 koko khas. Nah 2 koko khas itu kita buang satu. Bukan dibuang ya, kalau udah kotor maksudnya. Kalau udah kotor kita angkat koko khas yang kotornya, terus kita taruh lagi koko khas yang baru di kandangnya. Nah itu koko khas yang kotor kita bisa bersihin, cuci bersih, habis gitu jemur sampai kering, bener-bener kering banget, baru kita bisa taruh lagi. Itu sih sebenarnya gampang lah untuk perawatan kura-kura. Dan tips lagi untuk pemilihan kura-kura untuk pemula ya. Saya juga masih pemula, tapi kita sama-sama belajar. Nah itu untuk tips memilih kura-kura yang baik dan benar. Pertama itu kita cek tempurungnya dia. Tempurungnya itu biasanya kalau yang sehat tempurungnya itu agak keras untuk bibiannya ya, untuk bayinya kura-kura. Bayinya itu kan sekitar 4 sentian lah ya. Nah itu tempurungnya agak keras. Yang kedua dia punya matanya itu melek ya, melotot dan nggak berair. Nah itu. Yang ketiga hidungnya itu nggak pilek atau nggak berair. Nah itu udah aman. Dan yang pastinya lincah. Itu aja sih tips dari kita kalau mau beli kura-kura. Yes, oke begitu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin waktunya cuma sedikit ya. Pokoknya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di rumah, lagi santai, lagi sama pacarnya atau lagi broken home, bodoh lah pokoknya begitu. Atau lagi patah hati sambil nonton ya terserah. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau kurangnya enaknya mendengar kata-kata dari saya, karena saya hanyalah insan biasa. Ya, kita sama-sama belajar di sini. Kita sama-sama koreksi diri. Dan nextnya nanti kita akan ada hewan-hewan yang menarik yang pastinya bakalan kita update lagi. Dan mudah-mudahan di tahun ini Ewil Zulfi channel akan sering-sering bikin video lah. Pokoknya kita bikin video karena kita kerjasama sama XDR. Tunggu, gua seret dulu dikit. Ini tuh ada XDR-nya ya. Tuh ada XDR Turtle. Kita jadi kerjasama sama XDR Turtle. Dan terima kasih untuk XDR Turtle yang sudah menyiapkan tempat untuk saya. Aduh, makasih banyak. Pokoknya Koko, Cici, semuanya oke punya. Yes. Kamera Bakero, thank you. Yes. Goyang. Dia bernama Latin Geoneus. Gue lupa, tunggu. Tapi mudah-mudahan UVA dan UVB. Nah itu. Kalau untuk lampu UVB itu buat saya Ewil Zulfi dari Jimat Reptil.
Apalagi ya gue lupa. Ngambil ulang.